Bismillahirrahmanirrahim. At-taqsim di dalam ilmu mantik. At-taqsim atau pembagian. At-taqsim adalah tawdihus syai' atau taqribuhu ila dhihni bi dzikri aqsamihi alladhi yatakawwanu minha. Yaitu at-taqsim adalah menjelaskan sesuatu atau mendekatkannya kepada akal, mendekatkan sesuatu tersebut kepada akal, bagaimana membuat sesuatu tersebut bisa difahami oleh akal dengan mudah, bidzikri aksamihi dengan cara menyebutkan beberapa bagian yang ada di dalam sesuatu tersebut, atau apa yang alladzi yatakawwanu minha, yang memang tersusun atau memang ada di dalam sesuatu tersebut, atau jadi menjelaskan sesuatu atau membuat sesuatu tersebut bisa difahami oleh akal kita, tetapi dengan cara menyebutkan pembagian-pembagian yang ada atau pembagian-pembagian yang dikandung oleh sesuatu tersebut. Nah, kalau kita lihat dari definisi tersebut, kita bisa membagi at-taqsim di dalam ilmu mantik itu menjadi 3 kategori besar. Yang pertama adalah al-qismah at-tabi'iyah, yaitu pembagian secara natural, al-qismah an-nafsiyah atau al-dhihniyah, pembagian secara akal atau yang ada di dalam jiwa atau di dalam akal saja yang kita ketahui. Yang ketiga adalah al-qismah al-mantikiyah, yaitu pembagian yang logis. Yang pertama, al-qismah at-tabi'iyah. Al-qismah at-tabi'iyah itu adalah pembagian natural, adalah secara alami adalah taqsimul kulli al-murakkab min ajza'in mawjudatin fil khariji, ajza'in mawjudatan fil khariji ila ajza'ihi allati tarakkaba minha biqasdi takribihi ila dhihni. Nah, kalau kita lihat dari masing-masing pembagian ini, masing-masing memiliki tujuan yang sama, yaitu biqasdi takribihi ila dhihni, biqasdi takribihi ila dhihni, begitu juga dengan di dalam al-qismah at-tabi'iyah. Semuanya pembagian ini memiliki tujuan yang sama, yaitu bagaimana caranya membuat akal pikiran kita memahaminya dengan mudah, atau karena pembagian tersebut ditujukan untuk mendekatkan pemahaman kita dan tidak terlalu jauh dengan takribihi ila dhihni, dengan mendekatkannya kepada akal pikiran kita. Yang pertama adalah al-qismah at-tabi'iyah, yaitu pembagian secara alami, secara natural, yaitu taqsimul kulli, pembagian yang kulli, pembagian atas sebuah kata yang kulli, al-murakkab min ajza'in, yang tersusun dari berbagai macam hal yang ada di dalam al-kulli, mawjudatan fil kharij. Nah, ajza ini ada di luar. Kita bisa menemuinya, kita bisa melihatnya. Kita bisa mengidroknya, bisa memahaminya, bisa mengetahuinya dengan al-hawas al-khams, dengan 5 panca indera kita. Mawjudatan fil kharij ila ajza'in allati tarakkaba minha. Jadi menyebutkan bagian-bagian yang ada di dalam al-kulli, kata-kata al-kulli yang memang tersusun olehnya. Because ditakribihi ila dhihni, dengan tujuan untuk mendekatkan kepada akal, dengan tujuan untuk membuat akal pikiran kita memahaminya dengan mudah. Misal contohnya adalah kata al-maktab. Al-maktab itu adalah meja. Meja, apakah dia meja itu? Meja itu adalah khusyab, kayu, wa mismar, paku, watila, yaitu cat. Meja itu terdiri atas pembagian meja adalah kayu, paku, dan cat. Yang kedua adalah al-qismah an-nafsiyah atau al-qismah adh-dhihniyah, yaitu pembagian secara jiwa, nafsiyah, atau dhihniyah, atau secara akal pikiran saja. Jadi kita mengetahui tetapi dengan apa yang kita rasakan di dalam diri kita, atau adh-dhihniyah, di dalam jiwa kita atau di dalam akal kita. Taqsimul kulli, yaitu taqsimul kulli al-mushtamilu ala adidin minal a'rad ila a'radihi allati ishtamala ilmiyan biqasdi takribihi ila dhihni la wujuda li afradiha illa fi dhihni faqat. Jadi pembagian atas kulli, sebuah kata yang memiliki arti kulli, al-mushtamilu, yang mengandung, ala adidin minal a'rad, yang mengandung berbagai hal, ila a'radihi allati ishtamala ilmiyan, yang memang dia kandung secara ilmiah.
biqasdi takribihi ila dhihni, dengan tujuan untuk mendekatkannya kepada akal pikiran kita. Nah, sesuatu yang kita sebutkan minal a'rad ila a'radihi ini, sesuatu yang disebutkan ini, yang dia kandung di dalam kata-kata yang kuli ini, la wujuda li afrodiha, tidak ada bentuknya di luar. Kalau yang pertama tadi fil kharij mawjudah, jadi ada di luar, kita bisa melihat, oh iya ini kayu, oh iya ini paku, dan ini cat, kita bisa melihatnya dengan indera mata kita. Nah, kalau yang di al-qismah an-nafsiyah atau al-dhihniyah ini, kita tidak bisa menemukannya di luar. Karena la wujuda li afrodiha illa fi dhihni faqat, hanya ada di dalam akal pikiran kita saja, ada di dalam otak kita saja. Contohnya adalah al-burtuqalah. Apakah burtuqalah itu? Burtuqalah itu adalah jeruk. Apakah jeruk itu? Nah, kita membagi jeruk dengan kategori warnanya. Jeruk adalah buah yang berwarna hijau atau orange. Atau kita bisa membaginya dengan kategori syakal atau bentuknya bulat. Ta'am, rasanya kecut atau manis. Ro'ihah itu adalah aromanya menyegarkan. Itu adalah misal pembagian atas burtuqalah. Yang ketiga yaitu al-qismah al-mantikiyah, yaitu pembagian yang logis. Apakah pembagian yang logis itu mantikiyah? Al-qismah mantikiyah adalah taqsimul kulli bi'adibari ma yastaq wa bayanil anwa allati tandariju tahtahu bihaitsu yumkinu tamyizuha ba'duha an ba'din biqasdi takribihi ila dhihni. Tujuannya sama ya, takribuhu ila dhihni, because ditakribihi ila dhihni, yaitu mendekatkan pemahaman kita atas sesuatu tersebut atau sesuatu yang kuli tersebut kepada akal pikiran kita. Al-qismah al-mantikiyah, pembagian yang logis adalah taksimul kulli, pembagian atas sebuah kata kulli bi'atibari ma yasdaq, berdasarkan apa yang yasdaq, bisa dipercaya atau ada fakta, wabayanil anwa, dengan penjelasan atas macam-macamnya, atas nau'nya, allati tandari jutah tahu, anwa yang ada di bawah kata-kata yang kuli tadi, bihaitsu yumkinu tamyizuha ba'duha an ba'd. Nah, dengan anwa yang ada di bawah kategori al-kuli tadi, kita bisa membedakan dia dari yang lain, dengan tujuan tentu mendekatkan pemahaman kita kepada akal. Al-kulli al-munqasam ila al-juz'iyah muradatul qismah. Kulli tersebut terbagi atas berbagai hal-hal yang juz'i, sesuatu yang juz'i, yang menjadi bagian yang ada di dalam sebuah kata yang kulli, muradatul qismah, yang bisa kita lihat pembagiannya. Misal, Indonesia, orang-orang Indonesia, kita lihat bi'atibari ad-diyanah, berdasarkan agamanya. Kita melihat seorang Indonesia, siapakah orang-orang Indonesia itu? Nah, kita mendefinisikan atau kita membagi orang-orang Indonesia berdasarkan apa dahulu? Misal di sini adalah bi'atibari ad-diyanah, berdasarkan agamanya. Ila Muslim, wa Nasrani, wa Protestan, wa Konghucu, wa Hindi, wa Buddhi gitu. Jadi orang Indonesia itu adalah orang berdasarkan agamanya. Jika dilihat kategorisasi agama, maka kita akan menemukan bahwa orang-orang Indonesia itu adalah orang yang Muslim, atau orang yang Nasrani, Protestan, Kristen Protestan, atau Konghucu, ada orang Hindu, juga ada orang Buddha. Ini adalah agama-agama yang diakui di Indonesia. Nah, al-qismah al-mantikiyah ini sendiri terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah al-qismah ats-tsunaiyah, mendua, atau al-qismah at-tafsiliyah, atau pembagian yang terperinci. Al-qismah ats-tsunaiyah itu adalah hiya yuqassamu fiha al-jinsu ila asy-syai' wa naqidhihi. Jadi al-jins, genus, dibagi menjadi sesuatu dengan lawannya. Wa hadhihin naqidhah ila syai' wa naqidhihi. Kemudian sesuatu yang bertentangan ini kita bagi lagi menjadi sesuatu yang lawannya lagi. Misal, manusia, jenisnya adalah hewan ya.
Manusia adalah hayawanun natik. Manusia adalah hewan yang natik. Manusia, maksud saya hewan itu adalah hewan terbagi menjadi dua, yaitu berakal dan tidak berakal. Yang tidak berakal itu memiliki 4 kaki dan tidak memiliki 4 kaki. Yang tidak memiliki 4 kaki itu merayap dan tidak merayap dan seterusnya. Itu adalah pembagian ats-tsunaiyah, yaitu mendua. Yang kedua al-qismah tafsiliyah, yaitu pembagian yang secara terperinci, yaitu yuqassamu al-jinsu ila aqsamin mahsuratin ma'lumah. Sebuah kata yang jins, kata yang kulli yang jins, itu dibagi berdasarkan pembagian-pembagian yang diketahui. Nah, pembagian-pembagian yang diketahui ini mengandung bagian-bagian yang bisa ma'lumah, bisa diketahui ini, bisa jadi istiqro'iyah, bisa jadi dengan cara akliyah. Istiqro'iyah itu adalah ma yajuzu lil aqli fiha qisman akhar ma dzukira ma alimna wala mani min wujudil ghair, yaitu apa yang dibagi oleh akal kita menjadi beberapa bagian, fiha qisman akhar ma dzukira, jadi beberapa bagian lain yang sudah disebutkan dan sudah kita ketahui, tetapi sesuatu tersebut tidak ada halangan, tidak ada larangan untuk ada yang lain. Jadi misal ada sesuatu, kemudian sesuatu tersebut kita definisikan atau kita bagi menjadi beberapa macam, dan beberapa macam tersebut itu tidak menjadi batas akhir dari sesuatu tersebut. Misal di sini adalah kata-kata al-faslu. Al-faslu atau musim itu selama ini kita bagi menjadi 4. Apakah musim itu? Musim itu terdiri atas 4 musim. Ada musim Rabi', musim semi, musim syita, musim dingin, musim shaif, musim panas, dan kharif, musim gugur. Apakah fasal? Fasal itu terdiri dari 4 musim, yaitu Rabi', syita, shaif, dan kharif. Nah, akal itu bisa saja hanya mengetahui saat ini, hanya mengetahui keempat hal ini, tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa akan ada musim-musim yang lain. Misal kalau di Indonesia kita lihat bahwa musim itu tidak hanya terbatas pada, bahkan tidak hanya 4 ini, tidak 4 ini. Di Indonesia musim itu ada 2, yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Tapi kalau di dalam candaan, musim di Indonesia itu tidak hanya musim 2 saja, tetapi ada musim rambutan berdasarkan buah-buahan dan lain-lain. Dan itu adalah pembagian berdasarkan istiqro'iyah, dan itu boleh-boleh saja karena lamani min wujudil ghair, karena akal kita tidak melarang adanya sesuatu yang lain atas klasifikasi yang sudah kita buat. Sementara akliyah itulah adalah ma la yajuzu lil aqli fiha qisman akhar. Ini sudah tuntas. Jadi pembagian yang menurut akal pikiran kita, menurut logika kita, itu tidak memiliki bagian yang lain. Sudah tuntas, selesai. Tidak ada tambahan lagi. Apakah akliyah itu? Contohnya adalah al-hukmu al-akli. Jadi secara logis kita bisa melihat bahwa al-hukmu al-akli, hukum berdasarkan logika, itu hanya ada 3. Kalau enggak wajib ya mustahil atau jaiz. Nggak bisa keluar dari 3 aspek ini, karena pembagian ini sudah tuntas dan selesai. Begitu, terima kasih.